Perkenalkan, saya Florencia Ponto dengan NIM 2106 1104 0154 akan menjelaskan tentang pemahaman chapter 13 tentang keseluruhan strategi audit dan program audit. Auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Salah satu pengujian tersebut ialah prosedur penilaian risiko untuk menilai risiko pengendalian. Keempat jenis pengujian lainnya adalah prosedur audit selanjutnya. Prosedur penilaian risiko dilakukan untuk risiko salah saji dalam laporan keuangan. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian pengendalian, pengujian substantif atau transaksi, prosedur analitis, dan pengujian rincian saldo. Pengujian pengendalian digunakan untuk menilai risiko pengendalian bagi setiap audit yang berkaitan dengan transaksi. Pengujian pengendalian akan mencerminkan efektivitas pengendalian dan berguna untuk menentukan kecukupan dan ketetapan bukti audit yang dikumpulkan. Pengumpulan bukti audit terkait pengendalian dapat dilakukan sebagai berikut. Contohnya, meminta keterangan kepada personal klien yang tepat, memeriksa dokumen catatan dan laporan, mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian, melaksanakan ulang prosedur klien. Prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Tujuan prosedur analitis adalah yang pertama, menunjukkan salah saji yang mungkin terjadi. Yang kedua, memberikan bukti substantif jika produk analitis menghasilkan hasil yang memuaskan penguji atas rincian saldo, mungkin tidak diperlukan atau dikurangi. Pengujian atas rincian saldo menekankan pada saldo akhir buku besar, baik untuk neraca maupun laporan laba rugi. Lebih ditekankan pada neraca. Pengujian saldo harus memenuhi semua tujuan auditor terkait saldo akun. Selanjutnya, hubungan prosedur audit dengan bukti audit memilih 2 jenis pengujian yang dilaksanakan. Prosedur penilaian risiko sangat diperlukan dalam semua audit untuk menilai risiko salah saji yang material, sedangkan 4 lainnya merupakan respon terhadap risiko yang diidentifikasi sebagai dasar penyusunan laporan audit. Dampak teknologi informasi terhadap pengujian standar auditing memberikan pedoman bagi auditor entitas yang menyebabkan memproses, memelihara, atau mengakses informasi penting secara elektronis. Contoh bukti elektronis meliputi record transfer dana elektronik dan pesanan pembelian yang dikirim melalui elektronik dan interchange. Auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan bentuk pengujian mana yang digunakan. Prosedur audit khusus harus direncanakan dan dikombinasikan menjadi program audit. Selain program audit yang berisi prosedur penilaian risiko yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, program audit juga dirancang dalam 3 bagian tambahan. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi apabila risiko pengendalian denda auditor sangat menekankan pada pengujian pengendalian. Beberapa pengujian substantif juga akan digunakan. Apabila risiko pengendalian maksimal hanya melakukan pengujian substantif atas transaksi yang digunakan. Auditor menekankan pada tujuan audit terkait transaksi dengan 4 pendekatan untuk mengurangi risiko pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan audit terkait transaksi pada kelas transaksi yang diuji. Contoh penjualan. Selanjutnya, yang kedua, mengidentifikasi pengendalian kunci yang bisa mengurangi risiko pengendalian. Selanjutnya, yang ketiga, mengembangkan pengujian pengendalian yang tepat untuk semua pengendalian internal.
Yang keempat, merancang pengujian pengendalian yang tepat dengan memperhatikan kelemahan pengendalian internal dan ekspektasi hasil diharapkan. Selanjutnya ada ikhtisar proses audit. Fase pertama, merancang dan merencanakan pendekatan audit. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko yang berkaitan dengan penerimaan klien dan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, penilaian risiko bisnis klien, dan pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan terutama untuk menilai risiko inherent dan risiko audit yang dapat diterima. Fase yang kedua, melakukan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi bertujuan untuk memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus yang berkontribusi pada penilaian risiko pengendalian, memperoleh bukti untuk mendukung kegiatan moneter dan atau transaksi pengujian substantif. Fase yang ketiga, melakukan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo bertujuan untuk memperoleh bukti tambahan yang cukup guna menentukan apakah saldo ayat dan catatan kaki atas laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Fase keempat, menyelesaikan audit dan mengeluarkan laporan audit. Setelah 3 fase pertama diselesaikan, audit harus mengumpulkan bukti tambahan yang bersangkutan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Mengikhtisarkan hasilnya, mengeluarkan laporan audit, dan melaksanakan bentuk komunikasi lain. Sebagian besar pengujian auditor yang bersangkutan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan dilaksanakan selama 3 fase pertama, tetapi pengujian tambahan dilaksanakan pada fase keempat.